Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanwi ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa'u lintifa' wa lifal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalata al khair ibtiga'u jillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nastahdir ya Allah arwahum syarifah fi hadhihi as-sa'a wa kulli sa'a fi hadzal majlis mubarak. Amin ya rabbal hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah cintai serta Allah hormati. Terkhususnya itu ada bersama kita guru kita bersama Al-Ustadz Jamaluddin Al-Afghani, dan juga ada bersama kita guru juga yang mana beliau Al-Ustadz Eka Permana, beserta juga ada bersama kita Al-Ustadz Andi Madrudi, yang mana beliau selaku ketua Mushola Miftahul Huda, dan juga yang sama-sama Al-Fakir hormati serta Al-Fakir cintai, Bapak Ketua RT 02 yaitu Bapak Iswahyudi, dan juga ada bersama kita Bapak Daud, Bapak Rukasan, dan juga Bapak Simit. Kita doakan sama-sama, terkhusus untuk guru kita serta orang tua kita yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan Allah Ta'ala jaga kesehatannya, serta Allah Ta'ala lancarkan seluruh urusan-urusannya. Amin ya rabbal hadirin. Berdirinya Al-Fakir di hadapan antum tidak terkecuali hanya ingin mengingatkan diri kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan kita untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam arti takwa ini beneran takwa, bukan cuma main-main. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Bahkan perintahnya kita mati dalam keadaan muslim sebagai bentuk perintah Allah juga. Maksudnya apa? Kita nggak diboleh mati kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam arti senantiasa kita harus jaga keimanan serta keislaman kita sampai ajal mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa, maka hukum takwa di sini wajib. Dan terkadang kita suka bertanya-tanya. Kita tahu sholat itu wajib, kita tahu zakat itu wajib, kita tahu puasa itu wajib. Apa sih pengertian hukum wajib itu sendiri? Apa pengertiannya? Yaitu adalah matolabu syar'i talaban jaziman. Sesuatu yang dituntut oleh Allah Ta'ala dengan tuntutan yang harus dijalankan, itu disebutnya wajib.
Lantas bagaimana jika orang tersebut meninggalkan hal yang wajib? Maka dikatakan di dalam kitab Sofwati Zubat yang dikarang oleh Ibn Ruslan, beliau mengatakan fal fardu ma fi'lihi thawabu kadza ala tarikil iqam. Hal yang wajib apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggali dapat siksa. Seperti contohnya sholat 5 waktu kita kerjakan, Allah kasih kita pahala. Kalau kita gak kerjain, kita bakal disiksa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan juga kita masih bertanya-tanya, oh guru-guru kita ini nyuruh kita buat bertakwa, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Artinya takwa apa? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu, beliau mengatakan at-taqwa hiyal khauf minal jalil. Yang dikatakan takwa itu adalah memiliki rasa takut dalam hati kita secara zahir dan batin kepada Allah. Wal amal bin tanzil. Takwa itu dikatakan pula mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Wal qanaah bil qalil, dan merasa cukup terhadap sesuatu yang sedikit. Wal istidad liyaumir rahim, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan at-taqwa hiya imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah bahwa kamu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Di dalam arti seseorang belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika dia hanya menjalankan perintah Allah namun tidak menjauhkan larangannya. Berapa banyak masih ada di antara kita tatkala kita selesai beribadah kepada Allah, kita caci maki orang lain. Berapa banyak masih ada di antara kita selesai kita beribadah kepada Allah, kita berbuat zalim sama orang lain, kita ngambil hak orang lain tanpa izin serta tanpa redhonya. Maka dari sini kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Namun salah satu indikasi yang menyebabkan kita bisa menjadi orang yang selalu bertakwa di antaranya adalah dengan cara hadirnya kita di majelis taklim, duduknya kita dengan guru-guru kita, kumpulnya kita dengan orang-orang soleh. Maka itu yang bisa menjadikan kita untuk selalu bisa bertakwa kepada Allah. Bahkan jangan pernah sekali-kali kita remehkan perkumpulan kita semacam ini. Perkumpulan kita semacam ini banyak sekali memiliki keuntungan. Di antara keuntungan besarnya, kata Rasulullah, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, dan barang siapa yang mencium tangan orang alim, mencium tangan orang soleh, mencium tangan guru-gurunya, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasa fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, duduk sama wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, dan barang siapa yang duduk bersama aku di alam dunia, maka pasti di hari kiamat nanti aku akan bersama. Apakah sampai di situ? Enggak. Tatkala kita mau hadir ke majelis taklim, kita pengen ngaji, kita belum berangkat aja, baru selangkah keluar dari pintu rumah kita, Allah sudah ampunin kita punya dosa. Untuk sama guru-gurunya. Ada orang yang celaka, sidahnya ada ya bakhat man zarahum bisidq wandar ilaihim mu'tadi kullu matlubi tayassar. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam gosidahnya, sungguh beruntung. Siapa yang dikatakan orang beruntung oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad? Yaitu adalah orang datang kepada guru-gurunya, datang kepada ulama dengan hati yang, itu yang dikatakan orang beruntung oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian beliau melanjutkan di dalam lantunan gosidahnya, kullu matlubih tayassar, maka seluruh apa yang diminta oleh Allah pasti Allah akan permudah jalannya. Apakah sampai di situ? Enggak. Di dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan inda dzikri sholihin
tanzilur rahmat. Ketika menyebut nama orang soleh, Allah turunkan rahmat. Tatkala kita mengingat guru kita, mengingat orang soleh, serta kita mengingat para ulama, Allah turunkan rahmat. Wa kaifa bimujalasatihim. Kita ingat menyebut namanya saja Allah turunkan rahmat. Lantas bagaimana kalau kita duduk dengan mereka? Wa kaifa bi dzikri aslahi salihin rasul. Lantas bagaimana jika kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kita menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad melalui lantunan sholawat untuk beliau sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang Allah ciptakan bersolawat seluruhnya kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, Allah manggil orang-orang beriman. Siapa yang dikatakan orang beriman? Siapa yang termasuk dalam panggilan Allah di sini? Yaitu adalah orang beriman yang tatkala bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di dalam arti kalau kita pengen dianggap seorang yang mukmin, maka hendaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebab perintah solawat kepada Nabi Muhammad hanya untuk orang-orang yang beriman. Di dalam arti seseorang keimanannya belum sempurna jika dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bisa dimengerti kira-kira? Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman tapi kita tidak solawat sama Nabi Muhammad, maka keimanan untuk orang-orang yang beriman. Apakah sampai di situ? Enggak. Begitu pula perintah sholawat dan ayat Allah Ta'ala di sini turun di bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini kita berada di bulan Sya'ban yang mana kita dianjurkan oleh para guru kita serta ulama-ulama kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa anjurannya sangat ditekankan di bulan Sya'ban? Karena ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, dengan satu solawat saja, maka Allah Ta'ala akan ampuni seluruh dosanya. Maka Allah ampuni dosanya sebanyak 10 kali, dan Allah Ta'ala berikan rahmatnya sebanyak 10 kali. Ini solawat sekali doang. Tadi kita baca maulid berapa kali solawat yang kita lantunin? Berapa doang? Bagaimana kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan sampai jutaan kali? Sayyidina Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, Law adraktum ma fis salati ala nabi minar rahmah ma waqafa lisanuhum anis salati alaih. Seandainya kalian tahu rahmat yang Allah turunkan ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka niscaya lidah kalian, mulut kalian gak bakalan mau berhenti untuk selalu sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadirin, alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul yang mana kita membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini Al-Fakir ingin memberikan hikayat, sebuah kisah nyata yang mana kisah ini bisa membuat kita terdorong. Apa itu? Dahulu pernah dikisahkan di negara Mesir. Tahu negara Mesir? Di sana itu terdapat penduduk muslim yang sangat banyak pada saat itu. Tatkala datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, mereka begitu sangat senang bahagia kedatangan bulannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka orang muslim di negara Mesir ini, mereka masuk ke dalam rumah, mengajak keluarga mereka sanak famili untuk memperkenalkan siapa Nabi Muhammad, menceritakan kisah Nabi Muhammad serta menjelaskan sepak terjangnya kepada keluarga mereka. Begitu sangat bahagianya mereka. Sampai-sampai ada salah seorang tetangga, ini orang kafir tetangganya.
Tetangganya ini orang kafir, ini orang kafir iri ngelihat tetangganya yang muslim, pada senang, pada girang. Saking irinya ini orang kafir, dia punya duit dibeliin makanan. Kemudian makanan tersebut dibagikan kepada tetangga-tetangganya yang muslim. Setelah itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian tiba-tiba ini orang kafir meninggal dunia. Sampai akhirnya salah seorang tetangganya yang muslim tidur di malam hari bermimpi dengan ini orang kafir. Apa yang dikatakan orang kafir tersebut kepada tetangganya muslim? Fulan, tolong pindahkan jasad saya bersama orang-orang muslim. Sampai akhirnya ini tetangganya yang muslim bilang, Fulan, nggak mungkin itu bisa terjadi. Sampai akhirnya tetangganya yang kafir ini mengatakan, Fulan, tatkala aku merasakan sakaratul maut, aku didatangi oleh seorang laki-laki yang begitu indah wajahnya, tampan rupanya, serta ada cahaya di wajahnya. Lantas aku bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang bisa kita ambil hikayat di sini? Perjuangan. Ini orang kafir di hikayat tersebut, dia iri pengen ikut-ikutan bahagia kayak tetangga-tetangganya yang muslim. Sampai akhirnya ini orang kafir berkorban di punya rezeki. Kalau di zaman sekarang kita sedih. Tatkala datang bulan kelahiran Nabi Muhammad, bukannya kita senang, tapi kita malah sumpah. Siapa aja proposal banyak kita mengatakan seperti itu. Maka dari sini Rasulullah SAW memberikan ultimatum serta peringatan kepada kita dengan sabdanya beliau, yaitu adalah man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Barang siapa yang enggak peduli dengan urusan saudaranya yang muslim, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Jadi hati-hati saudara. Tatkala kita melihat adik saudara-saudara kita yang muslim, dia pengen merayakan kelahiran Nabi Muhammad, maka segeralah kita memiliki rasa peduli kepada mereka. Apa yang kita mampu, bantulah mereka. Sebab ini adalah bentuk rasa peduli kita kepada saudara-saudara kita yang muslim. Jadi jangan sampai kita rugi. Jangan sampai, bahkan sampai orang yang punya kontrakannya 100 pintu, tatkala datang bulan, saya mau bikin maulid, minta bantuannya, maaf gaji saya belum turun. Padahal kalau bangsa dikasih 2.000 juga boleh, 5.000 juga boleh. Ini orang kafir yang selama hidupnya tidak menyembah Allah di alam dunia, tatkala sakaratul maut dituntun Nabi Muhammad mengucap 2 kalimat syahadat. Apalagi kita yang umatnya, malu kalau kita sebagai umat ketika kita sakaratul maut Rasulullah gak menuntun kita dalam mengucap 2 kalimat syahadat. Karena lantaran tidak ada perjuangan kita untuk Nabi Muhammad. Seberapa besar perjuangan kita untuk Nabi Muhammad, seberapa besar perjuangan kita untuk agama, maka segitulah kadar kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala yahdina ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas seluruh kesalahan al-fakir di dalam ucapan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, kami ucapkan kepada Habibuna Mahbub Habib Syarif bin Syaukat Al-Habsyi, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin Al-Fakir, selaku orang yang menemani kalian 2 minggu sekali, mungkin rasanya nggak pantas disebut sebagai seorang guru. Karena Al-Fakir juga dengan keterbatasan ilmu Al-Fakir yang masih banyak kesalahan di sana sini, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika selama ini Al-Fakir banyak salah dalam ucapan,
kurang baik dalam tingkah laku dan perilaku al-fakir, mudah-mudahan Idul Fitri ya. Insya Allah akan dibuka kembali 4 minggu ba'da Idul Fitri. Terima kasih banyak bagi semua yang sudah membantu acara ini. Alhamdulillah acara ini